Terminal Bandung senja itu terasa seperti tempat yang berhenti mengikuti hiruk-pikuk dunia. Matahari memantulkan cahaya emas pada atap bus yang berbaris rapi, sementara angin membawa aroma khas knalpot bercampur jagung bakar dari pedagang kecil di sudut terminal. Para sopir angkot bercanda satu sama lain, seolah tak ada sesuatu pun di dunia yang perlu ditakutkan. Sudah bertahun-tahun tempat ini hidup dalam ritme yang damai, tanpa keributan, tanpa ancaman, tanpa bayang-bayang kekerasan. Semua orang merasakan kenyamanan yang sama, kenyamanan yang pelan-pelan menjadi sesuatu yang mereka anggap abadi. Di tengah kesibukan itu, Mang Acoy, lelaki berusia 50 tahun dengan tubuh agak membungkuk dan senyum ramah, tampak sedang menata panci dan wajan di toko perabotannya. Ia dikenal sebagai pria yang tak pernah marah. Bahkan ketika dagangannya ditawar terlalu murah oleh pelanggan rewel, ia tetap menanggapinya dengan tawa kecil. Banyak yang bilang, Mang Acoy adalah jantung kecil Terminal Bandung, selalu menyediakan bantuan, meminjamkan bangku, atau sekadar menjadi tempat bercerita bagi siapapun yang penat dengan hidup. Sopir-sopir angkot sering mampir ke tokonya hanya untuk duduk dan sekadar meneguk kopi hitam yang ia sediakan gratis. "Biar hangat sedikit badan kalian," katanya dengan gaya bicara khas Sunda yang lembut. Tidak ada yang tahu, senyum itu menyembunyikan masa lalu panjang. Namun ia menjalani hari-harinya seolah hidupnya hanya berisi rutinitas sederhana dan perabotan dapur. Sore itu, terminal tampak lebih hidup dari biasanya. Anak-anak kecil berlarian mengejar layangan putus, pedagang makanan memanggil pelanggan, dan para perantau berlalu lalang dengan koper besar. Dari tempatnya berdiri, Mang Acoy memperhatikan semuanya, merasa bersyukur karena kedamaian bertahun-tahun itu masih terjaga. Baginya, ketenangan seperti ini adalah anugerah, sesuatu yang ia jaga dengan sepenuh hati. Namun dalam diam, Mang Acoy kadang merasa getir. Ia tahu betul bahwa dunia tak selalu seindah suasana terminal tersebut. Ia pernah hidup di masa di mana ketakutan adalah nafas hidup sehari-hari. Ia pernah berada di tengah lingkaran yang tidak pernah mengenal kata damai. Tetapi semua itu sudah ia kubur sangat dalam, berharap tak seorang pun menggali kembali bekas-bekas kelam yang ia tinggalkan. Terminal pun terus berjalan dengan ritme yang lembut. Bus datang dan pergi seperti denyut nadi yang stabil. Orang-orang yang lewat memberi salam hangat pada Mang Acoy, lalu melanjutkan aktivitas mereka. Tidak ada tanda-tanda buruk apapun, tidak ada firasat jahat yang biasanya datang sebagai pertanda sebuah badai. Hari itu terasa seperti hari yang sempurna. Langit mulai berubah ungu, pertanda malam sebentar lagi turun. Lampu-lampu terminal mulai menyala satu persatu, memantulkan cahaya lembut di tanah yang mulai lembab oleh udara malam. Di kejauhan, suara musik dangdut pelan terdengar dari radio pedagang kaset tua. Semua elemen itu menyatu, menciptakan harmoni yang jarang ditemukan di tempat lain. Mang Acoy berdiri di depan tokonya, menatap seluruh terminal dengan mata teduh. Ia tidak tahu bahwa ketenangan ini, ketenangan yang telah ia rawat bertahun-tahun, hanya tinggal hitungan waktu sebelum pecah berantakan. Namun untuk malam itu, semuanya masih terasa begitu damai, damai yang manis, damai yang rapuh, damai yang sebentar lagi akan diguncang oleh sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Senja berubah menjadi malam penuh kerlip lampu ketika suara knalpot keras memecah ketenangan terminal Bandung. Suara itu tidak seperti motor para sopir ojek yang biasa lalu lalang, melainkan deruman kasar yang terdengar seperti ancaman. Beberapa pedagang menghentikan aktivitasnya, menoleh ke arah pintu masuk terminal dengan wajah penuh tanya. Mang Acoy yang sedang menyapu depan tokonya pun berhenti, merasakan getaran aneh di dada, sebuah firasat yang sudah lama tak ia rasakan sejak meninggalkan masa lalunya. 13 motor besar masuk beriringan, lampu sorotnya menembus kerumunan seperti mata binatang buas yang sedang berburu. Orang-orang yang awalnya bercengkerama mulai mundur perlahan, menciptakan ruang kosong yang semakin lebar. Di barisan paling depan, duduk seorang pria dengan jaket hitam robek dan rambut ikal berantakan, tatapannya liar dan senyumnya menantang. Dialah Kucret Bongak, nama yang di kota-kota tertentu diucapkan dengan rasa tidak nyaman, nama yang kerap dikaitkan dengan kekacauan dan darah. Kucret turun dari motornya dengan gaya congkak, tangannya menepuk-nepuk jaketnya seolah membersihkan debu tak terlihat. Anak-anak buahnya menyebar, berjalan dengan langkah kasar, mengawasi terminal seperti sedang menilai wilayah yang akan mereka kuasai. Suasana yang sebelumnya damai mendadak berubah menjadi sesak oleh ketegangan. Bahkan musik dangdut dari pedagang kaset pun berhenti diputar, seolah ikut takut mengganggu kehadiran kelompok itu.
Tempat ini terlalu tenang untuk selera gue, gumam Kuceret sambil menyeringai, suaranya cukup keras untuk membuat beberapa pedagang tersentak. Ia menatap terminal seakan-akan ia pemilik baru tempat tersebut. Mata liar itu kemudian berhenti pada toko paling terang di kejauhan, toko Mang Acoy yang selalu ramai. Ada sesuatu dalam tatapan itu, sesuatu yang membuat Mang Acoy merasa sedang diamati oleh masa depan yang kelam. Anak buah Kuceret mulai mendekati para pedagang, mengajukan pertanyaan-pertanyaan bernada ancaman, menyingkirkan barang dagangan seenaknya. Para sopir angkot mencoba tetap tenang, namun beberapa di antara mereka mulai saling berbisik tentang reputasi Kuceret Bongak. Katanya dia pernah ngusir preman setempat cuma buat hiburan, bisik seorang sopir dengan suara gemetar. Kabar buruk mulai merebak seperti virus, memperkuat ketakutan banyak orang. Mang Acoy memandangi mereka dari kejauhan. Ia tidak bergerak, namun pikirannya mulai bekerja cepat, seperti mesin tua yang dipaksa menyala kembali. Ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman, bukan karena ancaman yang jelas terlihat, tetapi karena firasat bahwa kedatangan mereka bukanlah sesuatu yang bisa selesai dalam sehari. Ini awal masalah, bisiknya lirih, meski tidak ada yang mendengarnya. Kuceret akhirnya melangkah ke tengah terminal, berdiri tepat di bawah lampu besar yang memancarkan cahaya kuning tajam. Dengan lantang ia berkata, "Mulai hari ini, tempat ini gue yang atur." Kalimat itu menggema, membuat para pedagang merasa seperti telah kehilangan rumah mereka sendiri. Tidak ada yang berani membantah. Tidak ada yang bergerak. Semua diam, menunggu badai berikutnya. Di kejauhan, Mang Acoy menggenggam sapunya dengan erat. Tatapannya tajam namun tenang, seperti seseorang yang sedang menimbang sesuatu yang berat. Malam itu, ia menyadari bahwa kedamaian terminal Bandung sedang berada di ujung tanduk. Dan ia pun tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih apakah kembali menjadi pria yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu, atau membiarkan terminal ini jatuh ke tangan orang seperti Kuceret Bongak. Pagi berikutnya, terminal masih terasa tertekan oleh kehadiran Kuceret dan kelompoknya semalam. Beberapa pedagang terlihat gelisah saat membuka lapak, sebagian lagi bahkan memilih tidak datang. Mang Acoy, seperti biasa, membuka tokonya lebih pagi dari semua orang. Namun kali ini wajahnya tidak lagi setenang biasanya. Ia bisa merasakan udara yang berubah, udara yang membawa aroma masalah. Ketika ia menggantungkan wajan baru di etalase, langkah-langkah kasar terdengar mendekat dari arah pintu utama terminal. 3 anak buah Kuceret muncul dengan gaya sok berkuasa. Mereka berjalan seolah-olah trotoar milik pribadi, mendorong kotak dagangan seorang penjual mainan tanpa rasa bersalah. Pagi, bayar uang keamanan, kata salah satu dari mereka, suaranya sengaja dibuat lantang agar semua orang mendengar. Pedagang mainan itu hanya bisa gemetar, tak mampu menolak. Ia mengeluarkan lembaran uang dengan tangan bergetar, meski itu uang untuk makan keluarganya hari itu. Setelah mendapatkan uang pertama, mereka berjalan menyisir kios-kios lain. Setiap pedagang yang dipalak hanya bisa pasrah. Mereka tahu, melawan bukan pilihan, terutama ketika melihat Kuceret berdiri jauh di belakang, mengawasi dengan tatapan seperti pemangsa yang sedang menilai mangsanya. Terminal berubah dari tempat aman menjadi arena ketakutan dalam hitungan jam. Padahal baru kemarin orang-orang masih tertawa bebas. Mang Acoy berdiri di depan tokonya, memperhatikan semuanya dengan wajah datar namun matanya menyimpan badai yang tidak terlihat. Ia tahu, cepat atau lambat, mereka akan mendatangi tokonya. Dan benar saja, tak butuh waktu lama sampai salah satu dari preman itu menghampirinya. "Wah, tokonya gede ya, Pak Tua. Cocok buat bantu kami. Bayar keamanan sekarang," kata preman itu sambil menggedor etalase Mang Acoy dengan jari penuh cincin. Dengan sopan, Mang Acoy menjawab, "Maaf, Kang, saya tidak pernah bayar begituan. Di sini sudah aman." Kalimat itu sederhana, tapi memiliki bobot. Preman itu terdiam sejenak, kaget mendengar penolakan yang jarang ia dapat. Namun rasa kaget itu berubah menjadi amarah yang ditahan setengah. Ia menatap Mang Acoy seolah menimbang apakah pria tua itu bodoh, atau sangat berani. Preman itu menendang salah satu baskom aluminium hingga berguling ke lantai. Suaranya berdentang keras, membuat pedagang lain menoleh dengan wajah ngeri. "Gue bilang bayar, jangan sok berani di depan gue," teriaknya. Tapi Mang Acoy tidak bergerak, tidak mundur, tidak gentar. Tatapan matanya tetap tenang, tetapi ada bayangan lama yang muncul, bayangan seorang pria yang dulu terlalu banyak menatap dunia dari sisi gelap.
Keheningan tegang menyelimuti toko kecil itu. Para pedagang lain hanya bisa mengamati dari kejauhan, tak berani campur tangan. Sebagian berharap Mang Acoy menyerah saja agar masalah tidak melebar, tapi sebagian lain merasa heran, bagaimana mungkin pria tua yang selalu tersenyum itu bisa berdiri tegak menghadapi preman tanpa gemetar. Akhirnya, preman itu meludah ke lantai toko Mang Acoy. "Ingat wajah gue, Pak Tua. Ini baru awal," katanya sambil mundur dengan senyum mengejek. Setelah mereka pergi, pedagang-pedagang lain berdatangan, menawarkan bantuan memunguti barang-barang yang berserakan. Tapi Mang Acoy hanya tersenyum kecil, walau senyum itu terasa hambar. Dalam hati ia tahu, penolakan pertamanya baru saja membuka pintu ke arah masalah yang jauh lebih besar. Dan ini, hanya permulaan dari badai besar yang akan mengguncang terminal Bandung. Keesokan harinya, terminal terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah seluruh tempat itu sedang menahan napas. Semua pedagang sudah mendengar bahwa Mang Acoy menolak membayar uang keamanan. Dan semua juga tahu, penolakan seperti itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja oleh orang seperti Kuceret Bongak. Para sopir angkot berbisik-bisik, beberapa pedagang memasang wajah khawatir, namun tak satu pun yang berani menanyakan langsung kepada Mang Acoy. Mereka takut memperburuk keadaan. Sekitar pukul 9 pagi, suara deru motor kembali menggetarkan lantai terminal. Kali ini lebih banyak, lebih berisik, lebih sengaja menunjukkan kekuasaan. Kuceret muncul dengan senyum bengis yang tidak ada niat disembunyikan. Ia melangkah maju dengan gaya raja pasar, diikuti 6 anak buah yang siap membuat keributan kapan saja. Sorot mata orang-orang langsung tertuju pada toko Mang Acoy. Mereka tahu siapa yang jadi tujuan. "Si tua sok pinter mana?" teriak Kuceret dengan suara lantang. Beberapa pedagang menunduk, beberapa lagi menepi dengan wajah pucat. Mang Acoy keluar perlahan dari tokonya, berdiri tegak, dengan tangan yang tetap tenang meski suasana terasa mencekam. "Saya, Kang," jawabnya dengan suara biasa, tanpa getaran. Jawaban itu justru membuat Kuceret tertawa terbahak-bahak, tawa yang terdengar seperti ejekan panjang terhadap keberanian Acoy. Kuceret mendekat sambil menepuk-nepuk pipinya sendiri, seakan memancing. "Gue dengar lo gak mau bayar. Lo pikir lo siapa?" "Hah?" serunya. Mang Acoy tidak menjawab, diamnya justru seperti benteng yang sulit ditembus. Diam itu membuat Kuceret makin kesal. Ia ingin melihat lelaki tua itu takut, gemetar, memohon. Namun yang ia dapat hanya tatapan lembut yang terasa aneh, bukan penakut, bukan pula angkuh, tapi tatapan seseorang yang pernah melihat dunia jauh lebih mengerikan dari dirinya. Merasa tertantang, Kuceret mendorong Mang Acoy hingga lelaki itu tersandar ke etalase. "Sini, gue tunjukin siapa yang berkuasa di terminal ini." Dengan gerakan cepat, ia meraih kerah baju Acoy dan menyeretnya ke tengah terminal. Orang-orang mulai berkumpul karena teriakan Kuceret memecah udara. Beberapa pedagang menutup mulut, tak sanggup melihat pria setenang Mang Acoy diperlakukan seperti itu. Di tengah kerumunan, Kuceret memaksa Mang Acoy berlutut. "Biar semua orang lihat, yang nolak gue bakal gue permalukan." Tangan anak buahnya mendorong bahu Mang Acoy, memaksanya turun. Untuk sesaat, seluruh terminal hening. Hanya terdengar suara angin menerbangkan debu. Wajah Kuceret bersinar penuh kemenangan, seolah ia baru saja menaklukkan seorang musuh besar. Namun di balik wajah Mang Acoy yang dipaksa menunduk, ada sesuatu yang berubah. Tatapannya yang biasanya lembut kini tampak dalam dan gelap, seolah membuka pintu masa lalu yang selama ini ia kunci rapat. Beberapa pedagang yang pernah hidup di masa kelam kota ini mulai saling pandang, mendadak merasa deja vu yang tidak mereka mengerti. Mereka belum tahu bahwa yang sedang mereka lihat bukan lagi Mang Acoy sang penjual perabot, tapi bayangan tipis dari legenda lama yang pernah mengguncang Bandung. Ketika Kuceret akhirnya melepaskan kerah baju Acoy dengan senyum puas, seluruh terminal tahu satu hal, ini bukan akhir, ini baru babak pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan meski Mang Acoy tidak membalas sedikit pun hari itu, diamnya terasa menggelegar. Diam yang akan menuntut balas pada waktunya. Terminal Bandung memasuki hari yang berat setelah kejadian kemarin. Orang-orang masih membicarakan bagaimana Mang Acoy dipermalukan di depan umum. Mereka mengira kejadian itu akan membuat Kuceret puas dan berhenti, namun justru sebaliknya, ketidakpuasan Kuceret semakin besar. Baginya, Mang Acoy bukan sekadar pria tua, ia adalah simbol keberanian yang harus dipatahkan agar seluruh terminal tunduk. Dan keinginan itu menjadi bahan bakar bagi kekejamannya. Hari itu,
Cuaca mendung dan langit seperti sedang menunggu sesuatu terjadi. Mang Acoy tiba lebih pagi dari biasanya. Ia merapikan dagangannya, mencoba menata hidupnya kembali seolah semua baik-baik saja. Tapi dari cara matanya sesekali menatap sisi terminal, jelas ia tahu sesuatu akan datang. Para pedagang lain memandangnya dengan campuran iba dan kagum, tapi tak ada yang berani mendekat. Mereka takut berada terlalu dekat ketika badai itu pecah. Sekitar siang hari, suara motor kembali masuk, kali ini lebih cepat dan lebih agresif. Tanpa basa-basi, 4 anak buah Kucret turun dari motor dan langsung menuju toko Mang Acoy. "Hari ini bereskan semuanya," kata salah satu dari mereka, suaranya dingin tanpa emosi. Mereka tidak membuang waktu, langsung menyenggol rak barang, menendang ember-ember plastik, menjatuhkan panci dan wajan hingga berbunyi keras, memecah keriuhan. Terminal, Mang Acoy berdiri di depan tokonya, diam. Ia tidak mengangkat tangan, tidak membalas, tidak mundur. Diamnya membuat para pedagang merasa semakin ngeri. Barang dagangan Mang Acoy yang selama bertahun-tahun ia susun dengan cinta kini berserakan di lantai. Suara logam yang jatuh saling bertabrakan membentuk musik brutal yang menggema di seluruh terminal. Anak-anak buah Kucret tertawa puas, menikmati kehancuran seolah itu hiburan. Salah satu preman menatap Mang Acoy dari dekat. "Gimana rasanya, Pak Tua? Masih mau sok-sokan? Atau mau bayar sekarang?" katanya sinis. Mang Acoy hanya menghela napas, dalam namun stabil. Ia tahu membalas sekarang tidak akan mengubah apapun. Ada waktunya, ada caranya. Ketabahannya justru membuat preman itu semakin marah. "Diam terus. Lo pikir lo siapa?" Ia berteriak lalu mendorong Mang Acoy hingga pria itu tersandung ke kotak barang. Kerumunan pedagang mulai memadat, namun tetap menjaga jarak. Mereka ingin menolong tapi takut kehilangan nyawa. Sorot mata mereka penuh ketidakberdayaan. Terminal yang selama ini menjadi tempat aman kini berubah menjadi panggung intimidasi. Anak-anak menangis, pedagang tua menutup mulut dengan syal, sopir-sopir angkot menunduk agar tidak ditatap. Setelah puas membuat kekacauan, preman-preman itu pergi sambil meninggalkan ancaman terakhir. "Besok kalau lo masih keras kepala, gue hancurin lo, bukan cuma toko lo," kata mereka sebelum menyalakan motor dan melaju keluar terminal. Debu dan asap knalpot membubung, meninggalkan jejak bau panas dan kemarahan yang menggantung di udara. Mang Acoy berdiri di tengah puing-puing dagangannya, wajahnya masih tenang meski hatinya mulai bergemuruh. Saat ia memungut satu persatu barangnya yang terjatuh, sorot matanya berubah, tampak lebih dalam, lebih gelap, seperti sesuatu yang telah lama tersegel di dalam dirinya mulai bangkit perlahan. Terminal Bandung belum tahu bahwa serangan kedua ini bukan hanya penghinaan, tapi pemicu bagi sesuatu yang jauh lebih besar yang akan mengguncang semuanya. Pagi ketiga datang dengan langit kelabu seolah Bandung ikut berkabung melihat apa yang terjadi di terminal. Banyak pedagang yang belum membuka lapak, memilih menunggu dari jauh apakah Kucret dan anak buahnya akan datang lagi. Suasana hening, hanya terdengar deru mesin bas yang malas bergerak dan desahan angin yang membawa kecemasan. Mang Acoy datang seperti biasa, membawa kantong plastik berisi barang yang masih selamat dari serangan kemarin. Ia tak menampakkan luka, tak menampakkan marah, namun ada sesuatu dalam langkahnya yang berbeda, lebih berat, lebih penuh beban masa lalu yang semakin mengintip keluar. Para pedagang memandangnya dengan sedih. Banyak yang berkata dalam hati, kenapa lelaki setenang ini harus jadi sasaran? Tapi tak ada yang berani menawar bantuan. Semua orang takut menjadi korban berikutnya. Bahkan sopir angkot yang biasanya keras kepala kini memilih diam, seolah kehadiran Kucret telah mencabut keberanian dari seluruh terminal. Dan mereka benar, ancaman itu belum berakhir. Tepat pukul 10, suara motor kembali menggema. Kali ini, Kucret sendiri yang memimpin, tanpa senyum, tanpa decak puas. Ada amarah dingin yang jelas terlihat di wajahnya, amarah yang muncul karena dua serangannya sebelumnya tidak membuat Mang Acoy jatuh atau tunduk. Ini bukan lagi soal uang keamanan, ini soal harga diri seorang preman yang merasa diremehkan. Tanpa aba-aba, Kucret melangkah langsung ke toko Mang Acoy. Kerumunan pedagang menjauh, menciptakan ruang kosong yang membuat situasi semakin tegang. "Lo masih belum ngerti juga ya, Pak Tua?" Kucret menyeringai sinis sambil mendekat. Anak buahnya mengelilingi area itu, memastikan tak ada yang ikut campur. "Gue kasih lo 3 hari, lo masih berdiri di sini seolah lo lebih besar dari gue." Mang Acoy mengangkat wajah,
menatap Kucret dengan mata yang tenang namun dalam. "Saya hanya ingin berdagang, Kang. Tidak lebih." Kalimat sederhana itu justru membuat Kucret tertawa keras, tawa yang tidak memiliki humor, hanya penghinaan. "Berdagang? Di tempat gue? Lo pikir lo siapa? Pemilik terminal ini?" Tangan Kucret bergerak cepat. Ia meraih kerah baju Mang Acoy dan menyeretnya ke tengah terminal, tepat di tempat ia mempermalukannya 2 hari lalu. Namun kali ini berbeda. Ia tidak hanya memaksa Acoy berlutut, ia menekan kepala pria itu ke tanah, membuatnya tersungkur di hadapan puluhan pasang mata yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagian pedagang menutup wajah, sebagian lagi menangis dalam diam. Tindakan itu tidak hanya kasar, itu penghinaan paling terang-terangan yang pernah terjadi di terminal itu. "Lihat semua," teriak Kucret. "Inilah yang terjadi sama orang yang berani ngeyel sama gue. Ini contoh. Kalian semua, tunduk atau bernasib sama." Suaranya bergema di seluruh terminal. Anak buahnya tertawa dan bersiul, menikmati ketakutan yang mereka sebarkan. Mang Acoy tidak bergerak, tidak melawan, namun ada percikan dingin dalam tatapannya yang mengintip dari balik tubuhnya yang ditekan ke tanah. Orang-orang yang memperhatikan dengan teliti mulai merasakan sesuatu yang aneh, bukan rasa kasihan, tetapi rasa hormat yang tiba-tiba muncul pada pria tua itu. Ketika Kucret akhirnya melepaskannya dan kembali berdiri tegak, ia menatap Mang Acoy dengan ekspresi puas, seolah ia telah mematahkan semangat seorang legenda. Tapi ia salah. Dari cara Mang Acoy bangkit perlahan, dari cara ia menepuk tanah di pakaiannya tanpa marah, dari sorot matanya yang kini berubah menjadi tajam seperti sembilu, ada tanda bahwa sesuatu di dalam dirinya telah retak. Bukan kepercayaannya, tapi kesabarannya. Terminal Bandung tidak menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tetapi satu hal jelas, penghinaan ketiga ini bukan lagi sekadar intimidasi. Ini adalah pemicu terakhir, dan di balik ketenangan Mang Acoy, badai yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih berbahaya mulai bangkit, perlahan namun pasti. Terminal Bandung tampak berjalan seperti biasa, teriakan calo, suara mesin bas yang meraung, dan hiruk-pikuk para penumpang. Namun di balik keramaian itu, ada sesuatu yang tidak terlihat, udara terasa lebih berat, seolah terminal itu sendiri menahan napas. 3 penghinaan yang terjadi sebelumnya bukan lagi sekadar insiden kecil, itu adalah sinyal yang hanya dipahami oleh mereka yang mengenal sejarah gelap di balik kawasan ini. Termasuk Mang Acoy, sosok tua yang kini berdiri diam di ujung koridor terminal, wajahnya tak menunjukkan emosi apapun. Rupanya, orang-orang yang berani menginjak harga dirinya bukanlah preman biasa. Mereka membawa sesuatu, tanda, gaya bicara, keberanian, yang mengingatkan Mang Acoy pada masa yang sudah lama ia kubur. Masa sebelum ia menjadi penjaga terminal. Masa ketika namanya dibisikkan dengan rasa takut di gang-gang sempit Bandung. Masa ketika darah dan kesetiaan menjadi bahasa sehari-hari. Dan kini, dengan penghinaan ketiga itu, masa tersebut mulai menggeliat seperti binatang buas yang terbangun dari tidur panjang. Di ruang kecil di belakang kios rokok, Mang Acoy duduk sendirian. Ia membuka laci kayu usang, mengeluarkan sebuah kotak logam berkarat. Tangan tuanya bergetar, bukan karena tua, melainkan karena ia tahu apa artinya ketika kotak ini dibuka kembali. Di dalamnya, tersimpan benda-benda yang menjadi saksi bisu masa lalunya, seutas kain hitam, 2 cincin besi kecil, dan foto lama seorang pria bersama rekan-rekannya. Di pojok foto itu, nama, Sarman, tertulis dengan tinta merah. Nama yang baru-baru ini kembali muncul ke permukaan, membawa kekacauan yang seakan tak pernah benar-benar selesai. Mang Acoy menatap foto itu lama, sebelum, kemudian menggenggamnya erat hingga kertasnya hampir robek. "Sarman," gumamnya lirih, suara yang mengandung penyesalan dan kemarahan yang sama beratnya. "Kau seharusnya tidak meninggalkan semua ini padaku." Kata-kata itu keluar seperti racun yang telah lama terpendam. Rahasia mereka berdua bukan rahasia kecil, dan jika orang lain sedang mencarinya, maka hanya ada 2 kemungkinan, mereka ingin menguasainya, atau ingin menghancurkan siapapun yang pernah terlibat. Tiba-tiba suara langkah kaki tegar, anak buah yang paling ia percaya, memecah keheningan. "Mang," mereka muncul lagi. Mang Acoy tidak langsung merespons. Ia hanya menutup kotak logam itu perlahan, seolah menutup kembali luka lama. Namun ia tahu, pintu masa lalu itu sudah terbuka. Dan siapapun yang mencari peninggalan Sarman pasti juga memahami konsekuensinya. "Bawa aku ke tempatnya," katanya akhirnya, dengan suara pelan namun tegas. Tegar mengangguk,
Meski wajahnya tampak ragu, ia belum pernah melihat Mang Acoy sehening ini. Mereka berjalan melewati gang belakang terminal, tempat yang hanya dikenal oleh orang-orang lama. Di sanalah, pada dinding yang dipenuhi coretan, Mang Acoy melihat simbol yang membuat jantungnya berhenti sejenak, tanda lingkaran yang dipotong oleh garis diagonal, tanda lama kelompok yang dulu pernah dipimpin oleh Sarman. Tanda itu dicoret dengan cat merah segar. Sebuah tantangan, sebuah pesan jelas, kami kembali. Mereka tidak seharusnya tahu tempat ini, gumam Mang Acoy. Suaranya berat, penuh beban. Tegar mencoba menanyakan maksudnya, namun Mang Acoy hanya menggeleng. Ini bukan urusan kalian, katanya. Ini urusan lama, urusan yang sudah seharusnya terkubur. Namun jelas dari sorot matanya bahwa ia tahu persis siapa yang berani menandai kembali simbol itu. Orang-orang yang pernah menjadi sekutu, lalu menjadi musuh paling mematikan. Di kejauhan, angin menerbangkan selembar kertas lusuh yang tersangkut di pagar besi. Mang Acoy meraihnya, dan matanya langsung membesar. Itu bukan sembarang kertas, itu bagian dari surat lama yang pernah ditulis Sarman, bagian yang seharusnya telah hilang. Jika potongan ini muncul kembali, itu berarti seseorang sedang membuka lembaran sejarah yang tidak boleh dibuka. Dan Mang Acoy tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, badai yang bangkit ini tidak akan berhenti hanya dengan kemarahan. Ini tentang masa lalu, utang darah, dan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang. Malam mulai turun di Terminal Bandung, namun suasananya jauh lebih mencekam dari biasanya, lampu-lampu jalan berkedip seolah ikut merasakan ketegangan di udara. Mang Acoy berdiri di sudut gang, memandangi potongan surat Sarman yang kini ia genggam erat. Keheningan itu terasa seperti bisikan masa lalu yang kembali menggema. Ia tahu, setelah tanda lama kelompok Sarman muncul kembali, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Segala sesuatu yang ia sembunyikan selama puluhan tahun telah memaksa diri untuk naik ke permukaan. Tegar, yang sedari tadi mengawasinya, akhirnya memberanikan diri bicara. Mang, siapa sebenarnya mereka? Kenapa Mang kelihatan kayak? Ia kehilangan kata-kata. Mang Acoy hanya menghela napas panjang, lalu menatap Tegar dengan mata yang tidak lagi seperti seorang pedagang tua, melainkan sebagai seseorang yang pernah menjadi legenda gelap kota ini. Mereka bukan preman biasa, mereka adalah orang-orang yang dulu pernah berjalan bersamaku, dan berkhianat pada keluargaku. Tegar terperanjat, ia tidak pernah membayangkan Mang Acoy punya masa lalu seperti itu. Dulu, lanjut Mang Acoy, aku salah satu dari 5 pemimpin mafia terbesar di Bandung. Dan Sarman adalah saudaraku, bukan karena darah, tapi karena sumpah yang kami buat. Setelah ia mati, aku mundur. Tapi jelas, beberapa orang tidak ingin masa lalu kami hilang begitu saja. Suaranya pelan namun dipenuhi kemarahan yang telah lama ditekan. Di tangan Mang Acoy, potongan surat itu mulai bergetar. Kalimat samar di bawahnya berbunyi, jika waktu itu tiba, pilihlah antara melupakan, atau membalas. Kata-kata itu terasa seperti cambuk yang memukul sisi terdalam hatinya. Ia telah mencoba melupakan bertahun-tahun lamanya. Tapi setelah penghinaan ketiga, setelah simbol lama itu kembali mencuat, melupakan bukan lagi pilihan yang tersedia. Dalam langkah berat namun mantap, Mang Acoy kembali ke tokonya. Toko itu masih berantakan, barang-barang berserakan, dan jejak penghinaan masih membekas jelas. Namun kali ini, ia tidak merapikan apapun. Ia mengambil balok kayu besar yang tersimpan di bawah meja, lalu menggeser papan lantai rahasia. Dari sana, ia menarik sebuah tas hitam besar yang selama ini ia kubur bersama masa lalu, tas yang hanya ia simpan untuk satu alasan, jika hari itu kembali. Ketika tas itu dibuka, Tegar menahan napas. Di dalamnya ada jejak nyata dari kehidupan lama Mang Acoy, mantel hitam yang hanya dikenakan 5 pemimpin mafia kala itu, senjata kecil yang telah dimodifikasi khusus, dan sebuah cincin besar dengan lambang kelompok mereka. Cincin itu bukan sekadar simbol, itu identitas. Dan lebih dari itu, sebuah peringatan. Mang Acoy mengambil cincin itu, memasangkannya perlahan ke jarinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tampak seperti dirinya yang dulu. Mulai malam ini, kata Mang Acoy dengan suara tegas, aku tidak lagi berdiri sebagai pedagang. Aku kembali sebagai apa yang seharusnya aku selesaikan sejak dulu. Tegar menatapnya, kagum sekaligus takut. Mang, apa yang akan Mang lakukan? Tanya Tegar. Mang Acoy menatap langit malam, lalu menjawab dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri, aku akan mengakhiri ini.
Bukan untuk balas dendam saja, tapi untuk menghentikan mereka sebelum terminal ini berubah jadi kuburan. Di kejauhan, suara motor meraung keras, tanda bahwa kelompok Kucret Bongak dan orang-orang di baliknya bergerak lagi. Angin malam membawa bau bensin dan ancaman. Namun kali ini, Mang Acoy tidak lagi berdiri sebagai pria tua yang pasrah. Dengan cincin tua melingkar di jari, tas hitam di tangan, dan tekad yang tajam seperti pisau yang diasah di gelapnya masa lalu, ia melangkah keluar dari toko. Dan pada detik itu juga, sebuah babak baru pun dimulai, babak di mana Mang Acoy kembali menghunus tekad dan tidak akan berhenti sampai semuanya selesai. Malam itu, terminal Bandung berubah menjadi medan yang tidak terlihat oleh mata orang biasa. Di permukaan, semua tampak normal, bas yang masuk, lampu-lampu yang berkedip, dan pedagang yang menutup lapak. Namun di baliknya, ada ketegangan yang merayap seperti api kecil yang siap menyala menjadi kobaran besar. Kehadiran Mang Acoy dengan tas hitam dan cincin lamanya telah mengubah atmosfer terminal. Semuanya terasa lebih sunyi, lebih waspada, seakan tempat itu tahu akan terjadi sesuatu yang tidak biasa. Kucret Bongak dan anak buahnya kembali berpatroli di sekitar terminal, tetapi kini langkah mereka tidak lagi sesantai sebelumnya. Mereka merasakan ada sesuatu yang berubah. Mereka tak tahu apa, namun insting preman yang sudah makan asam garam membuat mereka gelisah. Beberapa di antara mereka mulai saling berbisik, mengatakan bahwa Mang Acoy terlihat berbeda, bahwa sorot matanya bukan lagi seperti pedagang tua yang ditindas, melainkan seperti seseorang yang sedang menunggu momen untuk membalas. Sementara itu, dari kejauhan, Mang Acoy berdiri di depan tokonya yang remuk. Tapi kini, ia tidak lagi menunduk atau meratap. Dengan mantel hitam lamanya terpasang dan tatapan tajam yang memotong gelap malam, ia terlihat bagai hantu dari masa lalu yang kembali menagih utang. Tegar berdiri di sampingnya, meski jelas gugup, namun ia tetap memilih berada di sana. "Mang, kalau mereka datang lagi, kita beneran siap?" Tegar bertanya pelan. Mang Acoy menjawab pendek, "Mereka yang harusnya takut." Suara motor berhenti mendadak, mengiris keheningan malam. 5 anak buah Kucret turun, lebih banyak dari yang biasanya datang. Salah satunya berteriak, "Pak Tua, keluar, kita mau ngobrol, yang terakhir kali lo bikin kami malu." Suara mereka menggema, menarik perhatian para pedagang yang diam-diam mengintip dari balik tirai. Terminal itu berubah menjadi arena besar tempat semua orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Mang Acoy melangkah ke depan, posisinya berdiri tepat di bawah lampu kuning yang temaram. "Kalau kalian mau bicara," katanya tegas, "bicaralah di depan mataku." Anak buah Kucret tertawa awalnya, merasa Mang Acoy hanya sok berani. Namun tawa itu perlahan memudar ketika mereka memperhatikan sesuatu, bagaimana Mang Acoy berdiri tegak, tidak gentar, tidak goyah. Ada aura yang tak mereka pahami tapi membuat mereka waspada, aura seseorang yang pernah memimpin, bukan mengikuti. "Lo pikir lo siapa? Hah?" Salah satu preman maju mendekat, namun Mang Acoy tidak mundur. Ia hanya mengangkat kepalanya sedikit, menatap preman itu sedingin batu nisan. "Aku tidak perlu kau kenal," katanya. "Yang perlu kalian tahu, aku tidak akan membiarkan kalian hancurkan tempat ini lagi." Kalimat itu sederhana, namun suaranya mengandung kekuatan yang membuat udara sekeliling terasa bergetar. Bahkan anak buah Kucret saling pandang, mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Tanpa aba-aba, salah satu preman mencoba memukul Mang Acoy. Namun gerakan itu justru memicu hal yang tidak mereka siap hadapi. Dengan kecepatan yang tidak mencerminkan usianya, Mang Acoy menangkis, memelintir lengan preman itu, dan menghentikannya dengan sekali hentakan. Preman itu jatuh tersungkur, menjerit kesakitan. Terminal seketika meledak dalam keheningan kaget, tak ada yang menyangka pria tua itu mampu bergerak seperti itu. Tegar sendiri sampai terpaku, menahan napas melihat sisi Mang Acoy yang belum pernah ia lihat. Preman-preman lainnya terdiam, wajah mereka pucat melihat bagaimana Mang Acoy hanya butuh satu gerakan untuk menjatuhkan salah satu dari mereka. Situasi berubah drastis. Terminal yang tadinya menjadi tempat mereka menguasai, kini terasa seperti ladang ranjau di mana mereka melangkah tanpa tahu apa yang menunggu. "Pulang," kata Mang Acoy dengan suara rendah namun penuh ancaman. "Sebelum kalian menyesal lebih jauh." Malam itu, terminal Bandung memanas bukan karena kekerasan, tetapi karena aura perang yang mulai bangkit, perang yang baru saja membuka babaknya. Malam semakin larut ketika angin dingin berhembus di sudut terminal Bandung.
Setelah kejadian tadi, saat Mang Acoy menjatuhkan salah satu preman kucret hanya dalam satu gerakan, terminal mendadak kembali sepi. Pedagang buru-buru menutup lapak, sopir angkot memilih pulang lebih cepat, dan bahkan calo bas tidak berani terlalu lama berkeliaran. Mereka semua merasakan hal yang sama, sesuatu yang besar akan terjadi, dan malam ini adalah awalnya. Setelah preman-preman itu kabur dengan membawa rasa takut, Mang Acoy tidak kembali ke tokonya. Ia melangkah keluar terminal menuju gang sempit di belakang area parkir bus. Di sana, ia menunggu seseorang. Tegar mengikutinya dari jauh, tak berani bicara karena aura Mang Acoy masih begitu tegang. Sorot mata pria tua itu tidak lagi seperti manusia biasa, lebih mirip mata seekor predator yang akhirnya berhenti menahan diri. Beberapa menit kemudian, sesosok pria muncul dari kegelapan. Tubuhnya tinggi, wajahnya tertutup masker hitam, dan langkahnya tenang seperti seseorang yang sudah lama mengenal bahaya. "Kau akhirnya memakainya lagi," katanya, menunjuk cincin besar yang melingkar di jari Mang Acoy. Mang Acoy tidak tersenyum. "Aku tidak punya pilihan, Galing," jawabnya. Nama itu membuat Tegar merinding. Galing, mantan eksekutor bayangan dari kelompok lama, seseorang yang hampir semua orang kira sudah mati. Galing mendekat, menatap Mang Acoy dengan tajam. "Kucret bongak bukan masalah," katanya. "Dia cuma pengecut yang dipakai orang lain. Yang kau hadapi sekarang adalah mereka yang dulu membuat Sarman mati." Kata-kata itu membuat udara di sekitar seolah membeku. Tegar yang tak sengaja mendengar langsung menegang. Mang Acoy menunduk, kedua tangannya mengepal. "Aku tahu," ucapnya berat. Dan mereka mulai bergerak lagi. Galing mengeluarkan selembar kertas lusuh dari balik mantelnya. "Ini ditemukan di salah satu gudang lama kalian," katanya. Mang Acoy mengambilnya, dan matanya membesar. Itu adalah peta lokasi markas sementara kelompok mafia lama yang dipimpin Sarman, tempat di mana semua rahasia tersimpan, termasuk alasan kematian Sarman yang selama ini tidak pernah benar-benar terungkap. "Mereka membuka tempat ini lagi, artinya mereka sedang mengumpulkan orang-orang lama," ujar Galing. "Jika mereka berhasil berkumpul kembali," lanjut Galing, "terminal, kota ini, bahkan kau, Acoy, tidak akan aman." Mang Acoy menghela napas, berat dan menekan. "Aku sudah berharap tidak pernah melihat hari ini datang," ucapnya pelan. "Tapi 3 penghinaan itu, jelas ujian. Mereka ingin melihat apakah aku masih punya keberanian bertahan, atau sudah berubah jadi bangkai hidup." Ia menatap ke langit yang gelap, seolah berbicara pada bayang-bayang masa lalu yang tak pernah betul-betul pergi. Galing mendekat lebih dekat, suaranya merendah namun penuh ketegasan. "Jika kau siap, aku akan ikut. Tapi dengar baik-baik, Acoy, jika kau benar-benar menentang mereka, ini bukan lagi tentang terminal. Ini tentang menghabisi sisa hidup di dunia yang pernah kau tinggalkan. Kau harus memilih malam ini, kembali jadi pemimpin yang ditakuti, atau tetap jadi pedagang yang ditindas." Tegar melihat Mang Acoy, menunggu jawaban yang mungkin akan mengubah segalanya. Mang Acoy menutup mata sejenak, menarik napas penuh beban. Ketika ia membukanya lagi, sifat pedagang tua itu sudah hilang, yang tersisa adalah pancaran dingin seorang legenda lama. "Aku tidak akan mundur lagi," katanya tegas. "Jika mereka ingin perang, maka kita mulai dari malam ini." Galing mengangguk, sementara Tegar merasakan bulu kuduknya berdiri. Angin berhembus kencang melewati gang sempit itu, membawa pertanda bahwa pertemuan diam-diam malam ini bukan sekadar reuni, melainkan deklarasi perang yang akan mengguncang seluruh terminal Bandung. Sejak pertemuan malam itu, atmosfer terminal Bandung berubah drastis. Bukan karena perkelahian atau suara keributan, tetapi karena ketegangan halus yang merayap di setiap sudut. Orang-orang tidak lagi merasa aman, bukan karena ancaman fisik, tetapi karena ketakutan yang tidak terlihat. Perang belum dimulai secara terbuka, namun musuh sudah bergerak. Mereka tidak datang dengan senjata, mereka datang dengan bayangan, bisikan, dan pesan-pesan tersembunyi yang mengguncang mental siapapun yang menjadi target. Pagi hari itu, pedagang menemukan pesan misterius ditempel di beberapa tiang terminal. Kertas-kertas itu bertuliskan, "Bukan Kucret musuhmu, kami yang mengakhiri Sarman, dan kami datang menjemput Acoy." Tulisan itu ditandatangani dengan lambang lingkaran berpalang, simbol lama kelompok Sarman yang telah diputar terbalik, tanda bahwa simbol itu kini dikuasai musuh. Pedagang gemetar membaca tulisan itu. Nama Sarman sudah lama dikubur dalam ingatan mereka, dan kini muncul kembali seperti hantu yang menuntut balas. Mang Acoy melihat kertas itu tanpa berkedip.
Mereka mulai, gumamnya. Galing yang berdiri di sampingnya menatap sekeliling dengan tajam. Ini bukan pesan ancaman, ini pesan psikologis. Mereka ingin membuatmu goyah sebelum pertarungan sebenarnya dimulai. Tegar, yang ikut bersama mereka, merasa tekanan di dadanya semakin berat. Ia baru sekarang mengerti bahwa musuh yang mereka hadapi bukan sekadar preman kasar, melainkan orang-orang yang mahir memanipulasi ketakutan. Siang harinya, beberapa pedagang mengaku melihat bayangan pria bertopi hitam di atas atap terminal. Beberapa lainnya mendengar suara langkah di lorong-lorong kosong ketika mereka pulang larut malam. Tidak ada yang bisa memastikan apakah itu orang sungguhan atau sekadar ilusi, tetapi efeknya jelas terminal mulai panik. Ketakutan kolektif perlahan menyebar seperti virus. Musuh tidak memukul, tetapi menjatuhkan mental. Di tengah kecemasan itu, Mang Acoy duduk di bangku kayu tua dekat loket bus. Ia tampak tenang, tetapi pikirannya bekerja keras. Mereka tahu titik lemahnya, katanya pada Galing. Bukan aku, tapi orang-orang di sekitar terminal. Galing mengangguk. Tujuan mereka membuat semua orang mundur darimu. Membuatmu tampak sebagai sumber masalah. Jika semua orang menjauh, kau akan sendirian. Tegar menelan ludah. Pola itu terlalu rapi, terlalu terencana. Ini bukan serangan jalanan, ini strategi psikologis tingkat tinggi. Sore itu, ancaman menjadi lebih nyata. Seseorang menyusup ke toko Mang Acoy dan meninggalkan benda kecil di meja, cincin hitam yang dulu hanya dipakai oleh pengkhianat dalam kelompok lama. Cincin itu berarti satu hal, perburuan telah dimulai, dan targetnya adalah Mang Acoy. Tegar hampir panik, tetapi Mang Acoy justru tersenyum tipis. Mereka pikir aku akan ketakutan, ujarnya dengan suara dingin. Mereka lupa, aku pernah memakai cincin ini untuk menghabisi mereka. Namun yang paling menghancurkan bukanlah cincin atau pesan-pesan di tiang terminal. Yang paling memukul adalah ketika seorang pedagang tua menghampirinya dengan wajah takut. "Acoy, mungkin sudah saatnya kau pergi dari sini," katanya lirih. "Kami takut, terminal ini sudah tidak aman lagi kalau kau tetap ada." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Musuh telah berhasil menciptakan jarak antara Mang Acoy dan orang-orang yang ia lindungi selama bertahun-tahun. Mang Acoy berdiri, menatap terminal yang mulai runtuh oleh ketakutan yang belum berbentuk. Wajahnya tidak lagi sekadar muram, ada amarah yang membara di balik ketenangan itu. "Kalau mereka ingin perang psikologis," katanya pelan namun tajam, "maka aku akan tunjukkan kepada mereka bagaimana rasa dihantui oleh masa lalu." Ia melangkah pergi bersama Galing dan Tegar. Dan pada malam itu, untuk pertama kalinya sejak konflik dimulai, Mang Acoy memutuskan untuk tidak menunggu serangan, tetapi memulai gerakannya sendiri dari dalam kegelapan. Hening malam di terminal Bandung retak oleh suara sandal diseret seseorang, lalu disusul denting besi yang terpukul, pertanda ada yang tidak wajar. Mang Acoy berdiri sendirian di bawah lampu kuning temaram, wajahnya datar seperti batu yang menahan gelombang badai. Namun di balik itu, dadanya bergemuruh. Bayang-bayang masa lalu, hinaan yang dilemparkan Biwok, dan ancaman terhadap anak-anak terminal menyatu menjadi bara yang tak lagi bisa dikendalikan. Malam itu, tatapannya tidak lagi lembut, melainkan seperti mata binatang yang terlalu lama disudutkan. Dari kejauhan, celoteh kasar terdengar semakin dekat. Biwok dan anak buahnya datang dengan langkah congkak, seolah mereka sudah memenangkan perang yang belum dimulai. "Lihat, si kakek terminal masih berdiri di sini," ejek Biwok dengan tawa setengah mabuk. Namun tawa itu berhenti ketika Mang Acoy mengangkat wajahnya. Wajah itu tidak menampilkan rasa takut sedikit pun. Hanya ketenangan, ketenangan yang berbahaya. "Kalian sudah kelewatan," ucap Mang Acoy lirih tapi dalam, membuat Biwok spontan menelan. Ludah, Raka dan Wati muncul dari balik deretan bas, wajah mereka pucat. Mereka tahu ini bukan sekadar intimidasi biasa. Ada aura berat di udara, seperti sebelum badai meledak. Haryadi, yang baru tiba, ikut terpaku melihat posisi Mang Acoy yang berdiri tegak, tubuhnya tampak lebih besar dari biasanya karena amarah yang mengalir. "Mang, jangan, mereka bawa senjata," bisik Haryadi. Namun Mang Acoy tidak menoleh, tidak menjawab, seakan dunia lain sudah menutup telinganya. Biwok mencoba menutupi ketegangannya dengan tertawa lagi. "Kakek, jangan sok jagoan. Kami cuma mau menyelesaikan masalah kecil." Namun kalimat itu bahkan tidak sempat selesai. Mang Acoy melangkah maju satu langkah, pelan, tapi bertenaga.
Langkah itu saja cukup membuat dua anak buah Biwok mundur setengah langkah tanpa sadar. Ada tekanan yang tak terlihat, tekanan yang hanya lahir dari seseorang yang sudah tidak punya apapun untuk ditakuti lagi. Salah satu preman termuda, yang tidak tahu banyak soal reputasi Mang Acoy di masa lalu, maju dengan congkak sambil mengacungkan pisau lipat. "Udah tua, mending minggir," serunya. Dalam sepersekian detik, Mang Acoy mengangkat tangannya dan mendorong dada pemuda itu dengan telapak tangan terbuka. Pemuda itu terhempas seperti disambar palu godam, jatuh menghantam bangku bas sampai kayunya retak. Semua terdiam, bahkan angin pun seakan berhenti bergerak. Biwok memucat. Sialan, dia serius," gumamnya sambil meraba besi panjang di balik jaketnya. Namun sebelum dia menariknya keluar, Mang Acoy berkata dengan suara yang sangat rendah tetapi mengguncang seperti guntur jauh di bukit, "Kau hina anak-anak terminal, kau ancam mereka, dan kau injak nama orang yang sudah mati. Malam ini, kau bayar semuanya." Benturan psikologis itu membuat dua preman lainnya melarikan diri tanpa disuruh, meninggalkan Biwok dan satu orang yang terlalu ketakutan untuk bergerak. Tapi Biwok, karena gengsi, tetap berdiri, meski lututnya terlihat bergetar. Kalau kau sentuh aku, besok terminal ini habis," ancamnya. Mang Acoy tidak menjawab. Ia melangkah mendekat, langkah yang mengguncang rongga dada Biwok lebih keras dari pukulan manapun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Biwok merasakan dirinya bukan sebagai predator, melainkan mangsa. Akhirnya, seluruh amarah yang disimpan Mang Acoy selama bertahun-tahun meledak. Bukan amarah liar, tetapi amarah seorang lelaki yang terlalu lama menahan, terlalu lama dipaksa diam. Dan malam itu, Terminal Bandung menjadi saksi ledakan itu, ledakan yang akan mengubah segalanya, dan menandai dimulainya babak paling berbahaya dari perang yang tidak pernah mereka minta. Lampu-lampu terminal bergoyang pelan diterpa angin malam ketika Mang Acoy dan Biwok berdiri berhadapan. Bau solar, debu jalan, dan ketegangan yang tajam bercampur menjadi satu. Tidak ada lagi kata-kata, tidak ada lagi ancaman. Saat itu, hanya ada dua pria, satu yang terlalu lama ditekan, dan satu yang terlalu lama merasa berkuasa. Raka, Wati, dan Haryadi berdiri jauh di belakang, napas mereka tertahan seolah waktu ikut menunda geraknya. Biwok yang biasanya angkuh kini terlihat seperti singa yang terdesak ke sudut. Tapi gengsinya menahannya untuk mundur. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya mengeluarkan besi panjang dari balik jaket. "Kau pikir kau bisa lawan aku seorang diri, coy?" katanya berusaha terdengar kuat, tapi suaranya pecah. Mang Acoy tidak menjawab, tangannya yang kosong mengepal pelan, seperti besi panas yang ditempa dengan tenang. Salah satu anak buah Biwok, yang tadi tidak kabur, mencoba menyerang Mang Acoy dari samping. Gerakannya cepat tapi panik. Mang Acoy memutar tubuhnya sedikit dan menangkap pergelangan tangan pemuda itu. Dengan satu gerakan singkat, ia memelintir tangan itu hingga terdengar bunyi retakan. Pemuda itu menjerit dan jatuh, berguling di tanah. Biwok melihat itu dan wajahnya semakin pucat. Ia sadar, ini bukan pertarungan main-main. "Cukup, coy, berhenti sebelum semuanya kebablasan," Biwok berteriak, tapi seperti orang yang memohon pada badai untuk berhenti. Mang Acoy mendekat perlahan, matanya menatap lurus tanpa rasa ragu. "Kau sudah kebablasan sejak lama, Biwok," ucapnya pelan. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pukulan manapun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Biwok terlihat seperti pria yang menyesali sesuatu, tapi sudah terlambat untuk kembali. Pertarungan pecah tiba-tiba ketika Biwok nekat mengayunkan besinya lurus ke kepala Mang Acoy. Suara angin dari ayunan itu cukup keras untuk membuat Wati menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tapi Mang Acoy menghindar hanya dengan memiringkan kepala sedikit. Besi itu menghantam tiang halte, memercikkan bunga api kecil. Dalam satu gerakan balasan yang nyaris tak terlihat, Mang Acoy menghantam dada Biwok dengan siku. Biwok terhuyung mundur beberapa langkah, terbatuk keras, wajahnya merah menahan sakit. Tapi amarah dan ketakutan membuatnya tetap berdiri. Dengan teriakan putus asa, ia menerjang lagi, kali ini membabi buta. Mang Acoy menangkis, memukul, menghindar, semua dilakukan dengan ketenangan mematikan yang hanya dimiliki orang yang sudah berdamai dengan konsekuensi. Pertarungan itu bukan lagi duel, melainkan hukuman. Di kejauhan, beberapa pedagang terminal yang mendengar keributan mulai bermunculan, tetapi mereka tidak berani mendekat. Semua tahu ini bukan konflik biasa.
Ini adalah pecahnya perang antara bayangan masa lalu dan ambisi orang yang salah merasa berkuasa. Haryadi mencengkeram lengan Raka, menahannya agar tidak ikut campur. Percuma, ini bukan pertarungan kita, bisiknya. Hingga akhirnya, dalam satu momen yang terasa seperti seluruh udara ditarik keluar dari dunia, Mang Acoy menghentikan pukulan terakhirnya tepat beberapa inci dari wajah Biwok. Biwok berhenti bergerak, tubuhnya gemetaran, lututnya hampir jatuh. Mang Acoy menatapnya tajam, tetapi suaranya tetap rendah. Pergilah sebelum aku benar-benar menghabisimu. Dan untuk pertama kalinya, Biwok tidak membalas. Ia mundur, perlahan, lalu lari dalam kepanikan, meninggalkan terminal yang tidak lagi menyisakan tempat bagi kesombongannya. Malam itu, pertarungan terbuka telah terjadi. Tapi justru setelah Biwok pergi, Mang Acoy tahu perang yang lebih besar baru akan dimulai. Sebab penghinaan terbalas, selalu melahirkan dendam baru. Malam itu tidak memberi kesempatan bagi siapapun untuk bernapas lega. Ketika Biwok kabur terbirit-birit, sosok lain muncul dari gelapnya lorong parkir bus. Langkahnya berat, nafasnya kasar, dan sorot matanya penuh dendam yang sudah lama terpendam. Dialah Kucret Bongak, pemimpin asli kelompok preman itu, yang selama ini berada di balik layar, menunggu waktu paling tepat untuk turun tangan. Dan kini, saat ia melihat anak buahnya berjatuhan, termasuk Biwok yang lari tunggang langgang, amarahnya langsung memuncak. Mang Acoy berdiri di tengah terminal, tubuhnya masih dipenuhi denyut adrenalin dari pertarungan sebelumnya. Namun, ketika melihat Kucret melangkah dengan parut besar di pipi dan tatapan tajam bagaikan bilah pisau, Acoy tahu inilah puncak dari semua perseteruan. Kau, yang sudah mempermalukan aku 3 kali, geram Kucret sambil mengusap darah kering di bibirnya. Malam ini, hutang itu lunas. Dengan nyawamu. Kucret tidak menunggu lebih lama. Ia langsung melemparkan serangan brutal, secepat badai yang memecah langit. Sebuah golok pendek ditarik dari balik celananya, berkilat tajam saat tertangkap cahaya lampu terminal. Raka dan Wati langsung menjerit tertahan ketika Kucret menghujamkan golok itu ke arah dada Mang Acoy. Tapi Acoy menangkisnya dengan tangan kosong, memuntir pergelangan Kucret. Membuat suara logam beradu keras menggema di udara. Pertempuran antara mereka jauh berbeda dari pertarungan sebelumnya. Kucret bergerak seperti binatang liar yang terluka, penuh agresi, tanpa pola, hanya dorongan naluri untuk membunuh. Sedangkan Mang Acoy bergerak tenang, matanya fokus, tubuhnya stabil, seperti seorang maestro yang sudah terlalu lama pensiun dari panggung gelap. Tapi kali ini, lawannya bukan anak buah, melainkan raja yang haus darah. Kucret akhirnya berhasil menusukkan goloknya, meski hanya menggores lengan Mang Acoy. Luka itu tidak dalam, tetapi cukup untuk membuat darah menetes ke lantai terminal. Kucret tersenyum puas. Akhirnya, darahmu keluar juga. Tapi tatapan Mang Acoy tidak berubah. Ia melangkah maju, mendekat tanpa menghindar, membuat Kucret gugup, seolah ada kekuatan besar yang tidak terlihat mendesak dari belakang tubuh Acoy. Dalam satu momen cepat, Mang Acoy menangkap kedua tangan Kucret sekaligus. Ia memuntirnya ke belakang, memaksa golok terlepas dan jatuh berputar di lantai. Kucret berteriak kesakitan, namun Acoy tidak berhenti. Sebuah pukulan keras menghantam ulu hati Kucret, membuat tubuh sang preman besar itu terangkat beberapa sentimeter sebelum jatuh menghantam lantai keras terminal. Darah memancar dari mulutnya, merah pekat seperti kemarahan yang ia pelihara selama ini. Kucret mencoba bangkit, tetapi tubuhnya gemetar, seperti mesin rusak yang dipaksa menyala. Ia meraih lantai, namun tangannya terpeleset oleh darahnya sendiri. Mang Acoy mendekat perlahan, tidak dengan amarah, melainkan dengan keputusan yang sudah bulat. Kau sudah terlalu lama menyakiti orang, ucap Acoy lirih namun tegas. Dan malam ini, semuanya berakhir. Dengan energi terakhirnya, Kucret melompat maju, atau setidaknya mencoba. Tapi Mang Acoy menghentikan gerakannya dengan satu pukulan telak ke pelipis. Tubuh Kucret terpelanting keras, menghantam dinding halte, lalu jatuh tersungkur. Darah mengalir deras dari kepala dan mulutnya, membentuk pola gelap di lantai terminal. Untuk pertama kalinya, Kucret Bongak, preman paling ditakuti, tidak bergerak. Tidak menjerit, tidak mengancam, hanya diam, penuh darah, kalah telak. Malam itu terminal hening, angin pun seolah berhenti, dan semua yang menyaksikan tahu satu hal, badai yang selama ini mereka takuti, akhirnya roboh. Hening menyelimuti terminal Bandung setelah Kucret Bongak terkapar dalam genangan darahnya sendiri. Para pedagang,
Sopir angkot, dan penumpang yang sejak tadi bersembunyi mulai muncul perlahan. Mereka melihat Mang Acoy berdiri tegak, napasnya berat, tubuhnya penuh luka, namun matanya tetap tajam seperti pahlawan tua yang baru selesai menutup lembaran gelap. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, hanya tatapan penuh rasa hormat bercampur syok dari orang-orang yang menyadari bahwa malam ini mereka menyaksikan sejarah kelam yang akhirnya ditutup. Raka mendekat pertama kali. Ia menatap tubuh Kucret yang tidak bergerak, lalu memandang Mang Acoy dengan campuran kagum dan takut. "Mang, kau benar-benar sendirian menghadapi mereka semua," ucapnya lirih. Mang Acoy hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih mirip luka lama yang akhirnya bisa bernafas. "Tidak sendirian, Rak. Terminal ini bersama saya, mereka hanya lupa." Kata-kata itu membuat suasana menghangat, meski sedikit, di tengah malam yang penuh ketegangan. Wati dan Haryadi datang membawa kain dan obat seadanya. Mereka merawat luka-luka Mang Acoy di bangku terminal, seperti merawat ayah mereka sendiri. Wati menangis pelan. "Kenapa harus sejauh ini, Mang? Kenapa harus kau yang menanggung semua ini?" Mang Acoy memandang lampu jalan yang berpendar lembut di kejauhan. "Karena kadang, jika kita mengizinkan orang jahat berumur panjang, mereka akan merasa dunia milik mereka. Ada saatnya, seseorang harus berdiri." Para sopir bus mulai mengangkat anak buah Kucret yang masih hidup, membawanya jauh dari terminal. Tidak satu pun berani bersuara keras. Mereka tahu, batas sudah jelas, terminal adalah tempat kerja, bukan arena kekuasaan. "Mulai malam ini," ujar salah satu sopir senior, "tidak ada lagi